Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2873, Bergandengan Tangan. Jangan khawatir, percayalah padaku. Lu Ming tersenyum dan mengirim transmisi suara ke Ouyang Qingxiang. Perkataan Lu Ming membuat yang lain tampak tercengang. Sebagian dari mereka tampak bingung sementara yang lain mencibir. Baiklah, karena kamu sudah setuju, mari kita lakukan seperti ini. Ouyang Qingxiang, putra suci refleksi, apakah kamu punya keberatan? Kata seniman bela diri tertinggi. Saya tidak keberatan. Mata Ouyang Xiang berkedip. Akhirnya, dia mengangguk setuju dan memilih untuk mempercayai Lu Ming. Terlebih lagi, kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat kali ini. Dia mungkin bisa melawan putra suci tertinggi. Saya pun tidak punya keberatan. Putra suci refleksi itu pun mengangguk. Di babak pertama, poinnya berada di posisi terakhir. Baik jika dibandingkan dengan putra suci tertinggi atau Lu Ming dan yang lainnya, perbedaannya terlalu besar. Perubahan ini akan menguntungkannya. Jika dia bertarung dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin bisa bertarung dengan putra suci tertinggi jika dia mengumpulkan kekuatan dari 3 putra suci dan perawan suci lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Saudara Yue, lihatlah, mereka sendiri sudah setuju. Apakah kamu masih akan keberatan? Tatapan sang seniman bela diri tertinggi beralih ke kakek Ouyang Qingxiang. Kakek Ouyang Qingxiang menentangnya, tetapi karena Ouyang Qingxiang dan yang lainnya telah setuju, dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa diam dengan wajah muram. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kalian bisa naik ke panggung dan bertarung. Seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Selama seluruh proses ini, Gunung Perahu Naga tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka tidak ingin ikut campur. Bas, wus. Dalam sekejap, putra suci tertinggi, putra suci cahaya sementara, Lu Ming, dan yang lainnya semuanya bergegas menuju gelanggang pertarungan. 4 orang dari masing-masing pihak berdiri di 3 arah berbeda dari arena pertarungan, membentuk formasi segitiga. Kompetisi dimulai. Seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari ketiga partai yang bergerak. Ketiga pihak ingin menunggu 2 pihak lainnya mengambil langkah terlebih dahulu sehingga mereka dapat meraup keuntungan. Tidak ada seorang pun yang akan mengambil langkah pertama untuk menolong orang lain. Selama sesaat, ketiga pihak saling mengukur dan berhadapan satu sama lain. Semua orang di sekitar ring pertarungan menahan napas. Mereka tahu bahwa tidak satu pun dari ketiga pihak akan dengan mudah bergerak. Namun, begitu mereka bergerak, mereka akan menggunakan serangan dahsyat dan meletus menjadi pertempuran yang mencengangkan. Semua orang menantikannya. Sang Santo tertinggi memiliki senyum tenang di wajahnya saat tatapannya menyapu Lu Ming, Ouyang Qingxiang, putra Santo Cahaya Sementara, dan yang lainnya. Di antara orang-orang itu, satu-satunya orang yang sedikit ia takuti adalah Lu Ming. Lu Ming selalu memberinya perasaan yang tak terduga. Dia adalah satu-satunya orang yang dia hargai. Adapun yang lainnya, dia bahkan tidak menaruhnya di matanya. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, mengapa kita tidak bekerja sama dan meledakkan lampu apung itu terlebih dahulu? Setelah itu, kita akan memutuskan siapa pemenangnya. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, putra suci tertinggi mengirim pesan kepada Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Mari kita bergabung dulu. Mata Ouyang Qingxiang berbinar saat dia mempertimbangkan kemungkinan saran ini. Jika mereka bekerja sama dengan Putra Sein tertinggi untuk melenyapkan sisi Putra Sein cahaya sementara, mereka harus menghadapi tantangan Sein tertinggi sendirian. Mustahil menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama. Ouyang Qingxiang awalnya berpikir untuk bekerja sama dengan Putra Suci Refleksi untuk menghadapi Yang Maha Tinggi bersama-sama. Kemudian, mereka akan bertarung. Namun, dia takut bahwa Putra Suci Refleksi akan bekerja sama dengan Putra Suci tertinggi untuk menghadapi mereka terlebih dahulu. Karena itu, dia ragu-ragu. Baiklah, aku berjanji padamu. Lu Ming menanggapi secara langsung. Tatapan mata Ouyang Xiang berkedip, tetapi dia tidak keberatan. Dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Lu Ming sekarang. Baiklah, mata Putra Mahasuci berkedip saat dia melihat Putra Mahasuci yang bercahaya sementara. Dia tiba-tiba melangkah maju, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama,
Tiga orang di belakang putra suci tertinggi juga melepaskan aura yang kuat, menekan putra suci cahaya sementara. Kemudian, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan dua orang lainnya juga melepaskan aura kuat yang menyerbu ke arah putra suci refleksi dan yang lainnya. Ekspresi putra suci refleksi dan yang lainnya berubah. Dewa alam semesta, Lu Ming, kau benar-benar hina. Kau benar-benar ingin kedua belah pihak bersatu melawan kita. Putra suci refleksi meraung. Cahaya yang mengambang, kau memiliki 4 putra suci dan perawan suci. Kita memiliki 4 putra suci dan perawan suci secara keseluruhan. Ini saat yang tepat untuk bertarung dan memutuskan siapa yang lebih kuat. Itulah cara yang paling adil. Putra suci tertinggi mencibir. Dia benar. Ada 2 karakter tingkat Sein di pihaknya. Selain Lu Ming dan Ouyang Qingxiang, mereka memiliki 4 karakter tingkat Sein, sama seperti Sein cahaya sementara dan yang lainnya. Anda, ekspresi putra suci refleksi itu jelek. Cukup omong kosongnya, ayo bertarung. Mati, teriak putra Sein tertinggi. Tubuhnya memancarkan kekuatan surgawi yang dahsyat. Aura dahsyat itu membentuk badai yang menekan putra Sein cahaya yang sementara itu. Tinju Dewa Paragon. Putra Sein tertinggi meraung, dan tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia meninju terus-menerus, dan jejak tinju yang cemerlang membombardir putra Sein cahaya yang sementara itu. Yan Kong, kau dan aku akan menahan Supreme Universe dan yang lainnya. Aku akan menyerahkan Suetan, Xixia, Lu Ming, dan Ouyang Qingxiang padamu. Putra suci refleksi meraung. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Sosok putra suci cahaya yang mengambang itu bergerak dan menerkam ke arah putra suci tertinggi. Kekuatan Dewa Surgawi tingkat kelimanya benar-benar meledak. Cahaya surgawi dari balik surga. Putra suci refleksi itu melolong, dan tubuhnya diselimuti cahaya menyilaukan yang lebih terang dari matahari. Cahaya yang menyilaukan itu berubah menjadi jejak telapak tangan yang mengerikan dan melesat ke arah putra suci tertinggi. Ledakan, ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan ribuan gelombang. Langit dipenuhi cahaya yang menyilaukan, putih keperakan dan kemasan. Namun, cahaya kemasan jelas lebih unggul. Pada akhirnya, cahaya putih keperakan itu bergetar dan meledak. Putra suci itu dipaksa mundur. Dia sepenuhnya ditekan oleh putra suci tertinggi dalam konfrontasi langsung. Pada saat yang sama, putra Yan Kong Sein dan bawahan nomor 1 putra Supreme Sein terkunci dalam pertempuran sengit. Kekuatan orang itu tidak lebih lemah dari putra Yan Kong Sein. Sedangkan dua lainnya, mereka lebih lemah dari para Sein, jadi mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di samping sebagai pengintai. Di sisi lain, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bertarung melawan putra suci Xixia dan gadis suci Suetan. Lagu pedang teratai hijau. Matilah. Ouyang Qingxiang berteriak dan mengayunkan pedang hijau ke arah perawan suci Suetan. Saintes Suetan juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, setelah satu gerakan, tubuh Suetan bergetar dan dia mundur. Dia bukan tandingannya. Awalnya, kekuatan Ouyang Xiangxiang dan perawan suci Suetan setara. Namun, sekarang Ouyang Xiangxiang telah menembus alam dewa surgawi tingkat kelima, kekuatannya sepenuhnya di atas perawan suci Suetan. Setelah menang dalam satu gerakan, Ouyang Qingxiang terus melantunkan nyanyian pedang teratai hijau. Bunga teratai hijau menyelimuti wanita suci Suetan, mengeluarkan ribuan ki pedang. Saintes Suetan mencoba menghalangi, tetapi sia-sia. Setelah belasan gerakan, dia terdorong ke tepi ring pertarungan dengan beberapa luka pedang di tubuhnya. Mengaum, raungan dewa kuno terdengar. Itu berasal dari tubuh dewa kuno yang telah diubah oleh Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, tetapi dewa kuno berbaju hijau. Setelah mengolah taktik dewa kuno, ia dapat mengendalikan tingkat dewa kuno yang ingin dicapainya. Bab 2874, berurusan dengan cahaya mengambang. Sekalipun dia telah berubah wujud menjadi dewa kuno berbaju zirah hijau dan tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ke-8 dewa sejati, dia masih mampu menindas putra suci Xixia secara total. Kekuatan tempur putra suci Xixia serupa dengan putra suci Tianhong. Saat itu, kultivasi Lu Ming juga berada di tingkat ke-8 alam dewa sejati. Dia telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau dan mengalahkan putra orang suci Tianhong. Hari ini, sama saja. Pedang pembunuh bulan
Pedang pembunuh bulan. Tombak panjang di tangan Luming sebesar gunung. Dia terus melakukan gerakan memotong bulan dan membombardir putra suci Zixia. Pada saat yang sama, Luming melemparkan rantai es dan teknik materialisasi naga surgawi. 9 rantai es terus melilit putra suci Zixia, secara serius mengganggu penampilannya. 2 naga surgawi bercakar 9 itu meraung terus-menerus dan berhasil menindas putra suci Zixia. Kang Chong dan Liu Jie tidak perlu melakukan apapun. Putra suci refleksi akan kalah. Benar sekali. Kemampuan Luming dan Sein Qingxiang sungguh menakjubkan. Ketika mereka bergabung dengan Supreme Sein, Sein cahaya sementara dan yang lainnya tidak sebanding dengan mereka. Benar sekali. Lihat, putra suci refleksi akan segera kalah. Putra suci tertinggi terlalu kuat. Banyak penonton berdiskusi dengan bersemangat. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Pada saat itu, putra Sein tertinggi telah sepenuhnya menekan putra Sein cahaya yang sementara. Kekuatan tinju yang mengerikan menekan ke arah putra Sein cahaya yang sementara seperti longsoran salju. Putra suci itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sang santo tertinggi meninju dadanya. Putra suci itu menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya meledak dan dia terlempar dari ring pertarungan. Ah! Sialan! Putra suci refleksi itu meraung. Terlempar dari panggung pertempuran berarti dia telah kalah. Dia tidak lagi memiliki nasib dengan posisi Zonzi, dan dia benar-benar tidak mau menerima ini. Setelah putra Sein tertinggi mengalahkan putra Sein cahaya sementara, tubuhnya bersinar dan dia menyerbu ke arah putra Sein Yankong. Ledakan! Kekuatan tinju yang mengerikan menghantam putra Sein Yankong. Meskipun putra Sein Yankong berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, perbedaan antara dirinya dan putra Sein tertinggi terlalu besar. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Dia terluka parah. Putra suci Yankong telah dikalahkan. Lagu pedang teratai hijau, pedang yang mengguncang dunia. Matilah! Teriak Ouyang Qingxiang, dan cahaya pedang yang menyilaukan membuat perawan suci Suetan terlempar. Gadis suci Suetan telah dikalahkan. Tiba-tiba, hanya putra suci Zixia yang tersisa di pihak putra suci. Dia berjuang untuk bertahan di tangan Luming, tetapi kekalahannya hanya masalah waktu. Tatapan mata putra suci tertinggi menyapu Luming dan Ouyang Qingxiang, dan tatapan menyeramkan tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Luming, lalu dia melemparkan pukulan ke arahnya. Putra suci tertinggi tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam pada Luming. Terlebih lagi, gerakan pertamanya adalah gerakan membunuh. Jika Luming terkena gerakan ini, minimal dia akan terluka parah atau bahkan lumpuh. Putra suci tertinggi masih sangat takut kepada Luming. Menurutnya, meskipun kemampuan Luming saat ini tidak sebaik kemampuannya, kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi Luming akan melampauinya. Alasan mengapa Supreme Move dan yang lainnya mengadakan pertemuan ini terlebih dahulu untuk memutuskan posisi Zonzi sepenuhnya karena mereka takut kepada Luming. Mereka takut Luming akan melampaui putra suci tertinggi di masa mendatang. Perasaan ini membuat putra suci tertinggi merasa sangat tidak nyaman. Di masa lalu, dia selalu bersikap angkuh dan berkuasa, menekan putra suci dan putri suci lainnya. Putra suci dan perawan suci lainnya tampaknya hanya menjadi penghalang bagi keberadaannya. Namun, cahaya Luming hampir melampaui dirinya. Hal ini membuatnya sangat cemburu pada Luming. Dia tidak akan membiarkan ahli kesombongan surgawi yang lebih kuat darinya ada di Sekte Kongsuan, dia juga tidak akan membiarkan siapapun yang lebih berbakat darinya. Jika ada, dia akan menyingkirkan mereka. Oleh karena itu, putra suci tertinggi mengambil kesempatan untuk menyerang Luming dan melumpuhkannya dalam satu gerakan. Alam semesta Paragon, kau menjijikkan. Ouyang Qingxiang berteriak. Luming masih bertarung dengan putra suci Zixia. Mereka belum sepenuhnya mengalahkan putra suci, tetapi santo tertinggi telah menyerang Luming. Dia benar-benar hina. Pada saat ini, Ouyang Qingxiang menyerang tanpa berpikir. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Dia muncul di antara Luming dan sang santo tertinggi. Kemudian, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk membuat lapisan pertahanan. Namun, pada saat yang genting, Ouyang Qingxiang tidak mengumpulkan banyak kekuatan. Bagaimana dia bisa memblokir serangan orang suci tertinggi? Ledakan. Kekuatan tinju emas putra suci tertinggi mendarat di tubuh Ouyang Qingxiang dan menembus pertahanannya.
Kekuatan dahsyat itu mendarat dengan keras di tubuhnya. Ouyang siang-siang terpental, dan darahnya berceceran di udara. Harum, kakek Ouyang Qingxiang menangkapnya, dan kekuatan sucinya yang dahsyat terus mengalir ke tubuhnya. Wajah Ouyang siang-siang pucat pasi, dan jelas terlihat bahwa dia terluka parah. Alam semesta tertinggi, mati, teriak Luming dengan marah. Kekuatan surgawi yang meledak semakin kuat. Cahaya tombak itu seperti gunung, mengguncang langit dan bumi. Ia mencambuk tubuh putra suci Zixia dan membuatnya terlempar dari arena pertarungan. Dengan cara ini, putra suci refleksi dan 3 orang lainnya semuanya dikalahkan, hanya menyisakan 3 orang dalam kelompok Luming. Masih ada 4 putra suci tertinggi. Ledakan, Luming memegang tombak panjang di tangannya, semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Niat membunuh yang dingin meledak tanpa kendali. Tercela, Luming berkata dengan dingin. Putra suci tertinggi mendengus dingin dan menatap Luming dengan tatapan tidak bersahabat. Wus, ketiga bawahan putra suci tertinggi muncul di sampingnya dan berdiri berbaris. Kang Chong dan Liu Jie muncul di samping Luming, melotot ke arah putra suci tertinggi. Situasinya sudah tenang. Salah satu tetua menggelengkan kepalanya. Sepertinya Supreme Sein pasti akan menang kali ini. Tidak ada lagi ketegangan. Putra suci tertinggi akan menjadi Zonzi. Ini sepenuhnya sesuai harapan saya. Untung saja aku sudah bergabung dengan putra suci tertinggi, haha. Suasana menjadi riuh. Sebagian orang gembira, sebagian lainnya sedih. Semua golongan putra suci dan perawan suci yang lain menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, sementara mereka yang berasal dari golongan putra suci tertinggi sangat gembira. Mereka semua mengira bahwa situasinya sudah ditetapkan. Hanya Luming dan 2 orang lainnya yang tersisa. Mereka tidak sebanding dengan putra suci tertinggi. Luming, apakah kamu masih ingin terus bertarung? Kurasa sebaiknya kamu keluar dari arena pertarungan sendiri, atau aku harus bertindak. Putra suci tertinggi berkata dengan dingin, menatap Luming dengan jijik. Aku juga akan turun dari panggung pertarungan. Namun, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku sebelum aku turun dari panggung pertarungan. Luming berkata dengan dingin. Kau ingin aku berlutut di hadapanmu? Hahaha. Putra suci tertinggi tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa kali, ekspresinya berubah menjadi ganas. Awalnya, aku bisa saja melepaskanmu jika kau sendiri yang turun dari ring pertarungan. Tapi aku berubah pikiran. Aku ingin kau berlutut di depanku dan menjilati sepatuku. Putra suci tertinggi berkata dengan dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Degup, degup, putra suci tertinggi melangkah keluar selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan surgawi berwarna emas, tampak luar biasa dan perkasa. Aura kekerasan terus menekan Luming dan 2 orang lainnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat. Luming berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, Kang Chong dan Liu Jie tidak dapat melawan dan terus mundur. Bab 2875, Vajra Tertinggi. Kang Chong, Liu Jie, kalian berdua mundur ke tepi ring pertarungan. Pada saat ini, Luming mengirim transmisi suara ke Kang Chong dan Liu Jie. Apa? Keduanya tercengang. Kalian mundur saja ke tepi ring pertarungan. Serahkan saja padaku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengurus kalian saat pertarungan dimulai. Kata Luming. Ini, Kang Chong dan Liu Jie ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka bergerak dan tiba di tepi Zantian. Mereka tahu bahwa dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat membantu Luming sama sekali. Sebaliknya, mereka hanya akan menyeretnya ke bawah. Hehe, Luming, tampaknya kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu untuk melawanku sendirian. Putra suci tertinggi melirik Kang Chong dan Liu Jie dan mencibir. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju dan bergegas menuju Luming, melemparkan pukulan. Ledakan. Kekuatan tinju emas itu tampaknya telah membelah kekosongan menjadi 2. Kekuatan itu sebesar gunung kecil dan menghantam Luming. Luming masih dalam wujud dewa kuno berbaju hijau. Dengan goyangan tombak panjangnya, dia menekan putra suci tertinggi dengan kekuatan gunung Tai. Dalam proses menekannya, kultivasi Luming meledak hingga batas tahap ke-9 alam dewa sejati. Ledakan. Tombak dan kekuatan tinju emas bertabrakan dalam kehampaan, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga dan menyebarkan energi ke segala arah. Keduanya memicu cahaya tombak kecil dan ki yang tak terhitung jumlahnya,
yang membombardir arena pertarungan. Arena pertarungan bergetar hebat, dan rune muncul di atasnya, membentuk susunan besar untuk memblokir semua ki. Namun, mata semua orang terbuka lebar. Melalui cahaya yang memenuhi langit, mereka memperhatikan setiap gerakan di lapangan. Berdengung, berdengung. Dalam cahaya yang memenuhi langit, kedua sosok itu gemetar dan terhuyung mundur. Lu Ming dan Putra Suci tertinggi sama-sama mundur. Perbedaannya adalah Lu Ming lebih banyak mundur, sedangkan Putra Suci tertinggi mundur lebih sedikit. Akan tetapi, kejadian ini tetap saja menimbulkan keributan besar. Orang-orang terkejut. Lu Ming benar-benar dapat melawan Putra Suci tertinggi dan memaksanya mundur. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Putra Suci lainnya. Basis kultivasi Lu Ming berada di puncak dewa sejati. Dia menyembunyikan kemampuannya. Dia memang berada di puncak alam dewa sejati. Ketika dia bertarung dengan Putra Suci Zixia, dia hanya memperlihatkan kultivasinya di tingkat ke-8 alam dewa sejati. Sekarang, ketika dia menghadapi Putra Suci tertinggi, dia hanya memperlihatkan kultivasinya di puncak tingkat ke-9 alam dewa sejati. Namun, meskipun dia berada di puncak tahap ke-9 alam dewa sejati, kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Kamu harus tahu bahwa kultivasi Putra Suci tertinggi berada pada tahap ke-6 alam dewa surgawi. Suasana menjadi gempar dan wajah Putra Suci tertinggi berubah serius. Lu Ming, jadi kau menyembunyikan tingkat kultivasimu. Tapi ini batasmu. Kau sedang bermimpi jika kau pikir kau bisa melawanku dengan tingkat kultivasi ini. Tinju Dewa Tertinggi. Sang Santo tertinggi melolong panjang dan mengayunkan tinjunya. Kecepatan dia mengayunkan tinjunya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mendorong gunung. Namun, suara gemuruh keras terdengar di kehampaan. Seolah-olah seluruh kekosongan itu didorong dan ditekan ke arah Lu Ming. Lu Ming dapat merasakan beberapa kekuatan tinju yang mengerikan menekannya. Fenomena naga surgawi. Tangan Lu Ming bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dua naga surgawi bercakar 9 muncul di langit. Panjangnya 10.000 meter dan tampak sangat nyata. Namun, di saat berikutnya, naga surgawi bercakar 9 lainnya terbentuk di samping keduanya. Yang ketiga, pada saat itu, Lu Ming telah menembus batasnya. Dalam keadaan seperti itu, ia sebenarnya telah memadatkan fenomena naga surgawi yang ketiga. 3 naga surgawi bercakar 9 yang panjangnya 10.000 meter menerkam ke arah Putra Suci tertinggi. Itulah teknik perwujudan naga surgawi milik Putra Santo Tianhong. Begitu fenomena naga surgawi muncul, hal itu dikenali. Itu benar-benar seni perwujudan naga surgawi milik Putra Santo Tianhong. Lu Ming benar-benar dapat mengolah seni perwujudan naga surgawi. Dia benar-benar memiliki garis keturunan naga surgawi di tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah dia jauh lebih kuat daripada Putra Sein Tianhong. Putra Sein Tianhong hanya memadatkan naga surgawi bercakar 6, sedangkan Putra Sein Lu Ming telah memadatkan naga surgawi bercakar 9, dan mereka bertiga. Mengerikan. Dia benar-benar tak terduga. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Merusak. Putra Suci tertinggi mengeluarkan raungan panjang dan mengarahkan kekuatan tinjunya, terus-menerus membombardir ketiga naga suci. Getaran mengerikan lainnya meletus di langit. 3 naga surgawi bercakar 9 dan Putra Suci tertinggi mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang tampaknya mampu membelah langit. Wus, wus. Dalam konfrontasi yang begitu intens, Lu Ming juga menggunakan 3 serangan apokaliptik untuk menyerang Putra Suci tertinggi dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang mengerikan diarahkan ke bagian vital Putra Suci tertinggi. Pada saat yang sama, 9 rantai es juga akan mencoba untuk melilit Putra Suci tertinggi. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming telah menggunakan semua kemampuannya. Kerja sama mereka sempurna, dan kekuatan penghancur mereka sangat mengejutkan. Untuk sesaat, dia sebenarnya setara dengan Putra Suci tertinggi. Kemampuan Lu Ming menjadi lebih kuat. Wajah Putra Suci refleksi itu amat gelap. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini telah melampaui dirinya. Jika dia melawan Lu Ming, kemungkinan besar dia tidak akan sebanding dengannya. Yang lainnya juga diam. Kemampuan Lu Ming jauh melampaui ekspektasi semua orang. Dia benar-benar dapat bersaing dengan Supreme Sein. Energi surgawi tingkat dewa. Energi surgawi yang dikendalikan Lu Ming jelas merupakan energi surgawi tingkat dewa. Seseorang bergumam, tentu saja, aku tidak perlu kau memberitahuku hal itu. Itu pasti kekuatan surgawi tingkat dewa. Namun,
Kekuatan surgawi tingkat dewa tidak mungkin sekuat ini. Dengan kultivasi puncak dewa sejati, dia bisa bertarung dengan putra suci tertinggi. Keterampilan rahasia. Dia pasti telah menguasai beberapa keterampilan rahasia yang menakjubkan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Sungguh mengerikan. Saya dapat melihat bahwa dia telah menggunakan beberapa keterampilan rahasia. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Sayang sekali dia diberi waktu terlalu sedikit. Jika dia diberi beberapa tahun lagi, putra suci tertinggi itu pasti bukan tandingannya. Banyak orang yakin dengan kekuatan tempur Lu Ming. Pada saat yang sama, mereka juga bisa menebak mengapa orang di belakang putra suci tertinggi mengusulkan untuk bersaing memperebutkan posisi Zonzi. Mereka pasti takut pada Lu Ming. Ekspresi seniman bela diri tertinggi itu jelek. Semakin kuat Lu Ming, semakin takut dia. Qian Kun masih punya kartu truf yang belum digunakannya. Kali ini, Qian Kun pasti menang. Grandmaster Dong mendengus dingin dalam hatinya. Pada saat itu, putra suci tertinggi mengeluarkan lolongan panjang. Lu Ming, kamu sama sekali tidak lemah. Kamu memenuhi syarat untuk melihat jurus pamungkasku, Supreme Vajra. Mati, putra maha suci itu meraung. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan dan mulai membengkak. Dalam sekejap mata, tubuh putra suci tertinggi telah tumbuh setinggi 200 meter. Seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti raksasa kuno yang tak terkalahkan. Ini adalah salah satu teknik rahasia terkuat dari putra suci tertinggi. Saat ia berubah menjadi Vajra tertinggi yang legendaris, kekuatan tempurnya akan meroket. Awalnya, Lu Ming telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau dan tingginya 100 meter. Namun sekarang, Raja Kong tertinggi milik putra suci tertinggi 2 kali lebih tinggi dari Lu Ming. Itu adalah teknik kuno rahasia dari klan tertinggi, Vajra tertinggi. Kudengar bahwa teknik rahasia kuno klan Supreme Sein, Supreme King Kong, sangat sulit untuk dikembangkan. Tak seorang pun dari klan Supreme yang berhasil mengembangkannya selama bertahun-tahun. Aku tak menyangka bahwa putra Supreme Sein akan berhasil mengembangkannya. Bakatnya memang luar biasa. Banyak orang di sekitar ring pertarungan berseru. Bab 2876, menekan putra suci tertinggi. Hancurkan mereka. Putra suci tertinggi meraung. Tinjunya seberat gunung, dan diarahkan ke Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melihat sebuah tinju emas raksasa menekan dari langit. Seluruh ruang bergetar hebat. Mengaum, Lu Ming mengeluarkan suara gemuruh seperti gemuruh dewa kuno dan mengayunkan tombaknya. Dentang, tombak panjang dan tinju emas putra suci tertinggi saling bertabrakan. Gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti riak air. Asyik, tombak panjang Lu Ming bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Tubuh Lu Ming yang tingginya 100 meter bergetar dan dia terus mundur. Degup, ledakan. Tubuh setinggi 100 meter itu melangkah ke arena pertarungan dengan suara keras. Arena pertarungan terus bergetar. Lu Ming harus mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Lu Ming, kau kalah. Berlututlah. Putra suci tertinggi meraung dan menatap Lu Ming. Tinjunya yang besar menekan Lu Ming, mencoba memaksanya berlutut di tanah. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa menjadi lebih besar? Menjadi lebih besar juga. Menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar. Lu Ming berteriak dan tubuhnya membesar dengan cepat. Tubuh Lu Ming berubah menjadi tinggi 200 meter dan sisik di sekujur tubuhnya berubah menjadi hijau. Lu Ming tidak menahan diri lebih lama lagi dan segera berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Ledakan. Tombak itu menghantam dan menghantam putra suci tertinggi. Langit bergetar dan kedua sosok itu mundur. Keduanya mundur selusin langkah. Apa? Putra suci Lu Ming masih menahan diri sebelumnya. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Transformasi Lu Ming menjadi dewa kuno berbaju hijau mengejutkan lebih banyak orang. Awalnya semua orang mengira Lu Ming telah mencapai batas kemampuannya dan tidak dapat menjadi lebih kuat lagi. Namun, Lu Ming tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri. Saat lawannya semakin kuat, begitu pula dirinya. Putra suci tertinggi menggunakan teknik rahasia, Vajra tertinggi, dan berubah menjadi raksasa setinggi 200 meter. Lu Ming juga telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Brengsek, sang santo tertinggi meraung, jantungnya bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Ya, dia sangat terkejut dengan cara Lu Ming yang tak ada habisnya. Dia juga takut. Tidak, aku harus menang hari ini.
Aku harus membunuh bocah nakal ini. Aku harus membunuhnya. Putra suci tertinggi meraung di dalam hatinya, dan matanya menampakkan pandangan yang ganas. Awalnya, dia tidak berniat membunuh lawannya dalam pertandingan ini. Namun, dia tidak peduli lagi. Dia harus membunuh Lu Ming apapun yang terjadi. Dengan dukungannya, memangnya kenapa kalau dia membunuh Lu Ming? Siapa yang akan menghukumnya karena orang mati? Membunuh. Putra suci tertinggi meraung dan mengayunkan tinjunya, menyerbu ke arah Lu Ming. Membunuh. Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia juga menyerang putra suci tertinggi. Kedua sosok besar itu bertabrakan dan bertarung satu sama lain. Keduanya mengerahkan segenap kekuatan untuk saling menekan. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung di atas ring pertarungan, lalu bertarung dari ring pertarungan hingga ke langit. Pertarungan ini berlangsung lebih dari 100 gerakan. Wah, sang santo tertinggi meninju bahu Lu Ming dan menembusnya. Sisik-sisik hijau dan daging beterbangan di mana-mana. Akan tetapi, tombak panjang Lu Ming juga telah menembus perut putra suci tertinggi, langsung menembus perutnya dan menciptakan lubang besar. Tragis. Pertarungan itu sangat menegangkan. Sejak awal pertempuran hingga sekarang, keduanya tahu bahwa kekuatan tempur mereka setara. Hanya dengan bertarung langsung mereka bisa memiliki peluang menang. Tujuannya adalah untuk melihat siapa yang lebih kejam dan memiliki kemauan yang lebih kuat. Keduanya tidak peduli dengan luka-luka mereka. Sebelum mereka sempat pulih, mereka mulai bertarung lagi. Selanjutnya, keduanya terkena pukulan, dan luka-luka mereka makin parah. Namun, mereka berdua tidak peduli. Di mata mereka, hanya ada satu tujuan, yaitu mengalahkan lawan mereka. Lu Ming. Di sisi arena pertarungan, Ouyang Xiangxiang, Yue Linglong, dan yang lainnya menyaksikan dengan gugup, tangan mereka tergenggam erat. Mereka tentu berharap Lu Ming akan menang. Sementara itu, Sang Maha Tinggi dan para pendukung Sang Maha Suci juga sangat gugup dan berharap agar Sang Maha Suci menang. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka menahan napas dan menatap kedua sosok itu, menunggu hasil akhirnya. Sialan, anak ini benar-benar punya kekuatan yang kuat. Semakin banyak Sang Santo tertinggi bertarung, semakin terkejutlah dia. Kekuatan, kesabaran, dan kekejaman Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Aku pasti menang. Kultivasiku berada di level ke-6 alam dewa surgawi dan kekuatan surgawiku kuat dan padat. Sebaliknya, dia hanya berada di puncak alam dewa sejati. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan surgawiku. Aku akan membuatnya kelelahan sampai mati. Sang putra suci tertinggi berpikir dalam hati. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Lu Ming memiliki formula, ukuran, di tubuhnya dan dia telah menyimpan sejumlah besar kekuatan surgawi. Dia tidak takut pada siapapun. Keduanya bertukar lebih dari 200 jurus. Pada titik ini, kekuatan suci putra suci tertinggi berangsur-angsur hilang, sementara Lu Ming masih bersemangat seperti naga dan harimau. Ini buruk. Lu Ming adalah monster. Jika ini terus berlanjut, Qian Kun akan kalah. Aku harus menghentikannya. Sang Grandmaster merasakan firasat buruk di dalam hatinya, lalu dia berteriak, berhenti. Mendengar suara ini, putra suci tertinggi ingin mundur dan menghentikan pertempuran. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya mundur semudah itu. Lu Ming segera mengikutinya, tombak panjangnya terus-menerus menusuk ke arah putra suci tertinggi, membuatnya mustahil baginya untuk mundur. Melihat ini, tatapan ganas terpancar di mata Sang Maha Tinggi. Aura kuat meletus dari tubuhnya dan menekan Lu Ming dan putra suci tertinggi. Dia berkata dengan suara dingin, Lu Ming, aku sudah menyuruhmu mundur. Apa kau tidak mendengarku? Namun, saat aura seniman bela diri tertinggi hendak meledak, kakek Ouyang Qingxiang juga bergerak. Dia meledakkan auranya dan membatalkan aura seniman bela diri tertinggi. Oleh karena itu, sosok Lu Ming hanya berhenti sejenak sebelum dia terus menyerang putra suci tertinggi. Para autark sedang bergerak. Apa yang kalian lakukan? Mereka sedang mengadakan kompetisi, dan tidak seorang pun berhak ikut campur dalam prosesnya. Kakek Ouyang Xiangxiang, Yue Wuya, berkata dengan dingin. Siapa bilang aku mau ikut campur? Aku hanya ingin mengumumkan sesuatu. Kata seniman bela diri tertinggi. Ada apa? Katakan saja padaku. Yue Wuya berkata dengan dingin. Pertarungan hari ini terlalu brutal. Keduanya masih imbang dan keduanya terluka parah. Tidak akan baik bagi mereka jika ini terus berlanjut.
Saya sarankan kita akhiri dengan hasil imbang hari ini dan bertarung di hari lain untuk mencegah mereka merusak energi asal mereka. Kata seniman bela diri tertinggi. Matanya bersinar dengan cahaya yang licik. Selama mereka berhenti bertarung sekarang, dia akan punya cara untuk membuat putra suci tertinggi menang di lain waktu. Dia bahkan bisa membuat Lu Ming menghilang selamanya sehingga dia tidak akan bisa bersaing dengan putra suci tertinggi. Hahaha, sungguh lelucon. Orang tua, kau terlalu tidak tahu malu. Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan surgawi alam semesta tertinggi hampir habis dan dia akan kalah, tetapi kau malah mengatakan itu seri dan mengatakan itu untuk kebaikan kita sendiri. Aku meludahimu, kau sangat tidak tahu malu. Lu Ming benar-benar marah dan dia mengutuk. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, dan gerakan tertinggi pasti berada di posisi 5 teratas. Bab 2877, berlututlah. Lu Ming, apa yang kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Zizundong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Rambut dan janggutnya berdiri tegak, dan matanya menyala-nyala karena amarah. Lu Ming berani memarahinya di depan banyak orang. Hal ini membuatnya marah dan ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Tidak hanya kamu tidak tahu malu, tetapi pendengaranmu juga buruk. Tidakkah kamu mendengarku ketika aku mengatakan kamu tidak tahu malu? Lu Ming tidak memberikan muka apapun kepada Sang Maha Kuasa dan langsung mengejeknya. Lu Ming tidak perlu memberi muka pada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Bocah, kau tidak tahu diri. Kau hanya melawan atasanmu. Aku akan membunuhmu. Sang seniman bela diri tertinggi meraung marah dan menamparkan Lu Ming. Zizundong adalah seorang raja dewa, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Dengan satu serangan telapak tangan, seluruh langit menjadi gelap, dan jejak telapak tangan menutupi matahari. Namun, Yue Wuya terus-menerus memperhatikan gerakan seniman bela diri tertinggi. Begitu seniman bela diri tertinggi bergerak, Yue Wuya juga bergerak. Seberkas cahaya pedang membubung ke langit dan menebas ke arah telapak tangan seniman bela diri tertinggi. Jejak telapak tangan langsung terbelah, dan cahaya pedang serta jejak telapak tangan menjadi tidak terlihat. Yue Wuya, apa yang kau lakukan? Anak ini tidak patuh hukum dan sombong. Aku ingin membunuhnya, dan kau ingin menghentikanku. Seniman bela diri Ulung Dong meraung. Omong kosong. Lu Ming benar. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak bisakah aku memarahimu? Menurutku, dia sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam memarahi mereka, dan dia menikmatinya. Kejahatan apa yang bisa membuatnya bersalah? Yue Wuya tertawa dingin. Anda, Sang Grandmaster sangat marah. Akan tetapi, kali ini para pejabat tinggi yang dahulu menolong pendekar pedang agung itu tidak berani menolongnya. Supreme Being Dong memang sedikit tidak tahu malu. Apakah dia pikir yang lain bodoh? Jelas bahwa Supreme Universe bukanlah tandingannya dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlalu tidak tahu malu baginya untuk mengumumkan hasil seri. Para sesepuh lainnya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tanpa bantuan apapun, seniman bela diri tertinggi tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saat ini, pertarungan antara Lu Ming dan Supreme Sein masih berlangsung. Namun, Lu Ming sudah unggul. Semakin mereka bertarung, semakin banyak kekuatan suci Supreme Sein yang terkuras dan semakin sulit baginya untuk bertahan. Namun, serangan Lu Ming masih sama ganasnya seperti sebelumnya, seperti badai. Wah, tombak Lu Ming menyapu tubuh Sang Maha Tinggi. Separuh tubuh Sang Maha Tinggi meledak, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Seniman bela diri Ulung Dong terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya dengan cepat menyusut ke ukuran orang normal. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan sucinya dan terluka parah. Dia tidak dapat lagi mempertahankan tubuh Vajranya yang agung. Sekarang setelah dia kembali ke ukuran orang normal, kemampuannya jauh lebih lemah dan dia bukan tandingan Lu Ming. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming menekan ke bawah seperti pegunungan. Sang Maha Tinggi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi hasilnya sudah ditentukan. Saat tombak itu menekan ke bawah, tubuh seniman bela diri tertinggi bergetar. Berlututlah. Lu Ming berteriak. Kekuatan surgawinya mengalir deras ke arah tombak itu seperti air pasang, membuat tombak itu sangat berat dan terus-menerus menekan seniman bela diri tertinggi itu. Tidak, Sang Santo tertinggi berteriak histeris. Dia tidak ingin berlutut, tetapi dia tidak dapat menahan tekanan Lu Ming. Wah, tubuh putra suci tertinggi bergetar dan dia berlutut di tanah.
Ya ya ya, terdengar suara tertahan di antara kerumunan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Sang santo tertinggi benar-benar berlutut. Ia ditekan oleh orang lain dan berlutut di tanah di hadapan semua orang. Jika seseorang tidak menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri, akan sukar bagi mereka untuk mempercayainya. Putra suci tertinggi dapat dikatakan sebagai legenda generasi ini di Sekte Kongsuan. Dia adalah anak ajaib terkuat dan dianggap sebagai kandidat terbaik untuk pemimpin sekte di masa depan. Dia adalah sosok yang dapat bersaing dengan anak ajaib dari 3 kekuatan penguasa. Namun kini, sosok tersebut telah dikalahkan oleh seseorang, dan orang yang mengalahkannya adalah seorang murid baru. Semua ini hanyalah legenda. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Mati. Putra Supreme Sein itu berteriak dengan marah. Matanya merah darah saat dia berjuang dengan gila, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kau hanya pecundang, kau cari kematian. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan sinar tombak meledak, menusuk tubuh putra suci tertinggi, menambah luka-lukanya. Pada saat yang sama, tombak di tangannya terus menekan ke bawah, menekan putra orang suci tertinggi ke tanah seperti seekor katak. Asyik. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan datang ke hadapan putra suci tertinggi. Tubuhnya mulai menyusut hingga seukuran orang normal dan dia menginjak wajah putra suci tertinggi. Petik 2. Sang santo tertinggi meraung marah. Ini adalah penghinaan besar, dan itu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Dia diinjak oleh Lu Ming di depan umum. Lu Ming, sudah cukup. Sang Grandmaster meraung marah, matanya menampakkan niat membunuh yang dingin. Jika Yue Wuya tidak menghentikannya, dia pasti sudah membunuh Lu Ming. Orang tua, kau tidak punya hak untuk bicara. Benar? Bukankah tadi kau bilang kalau aku mengalahkan penguasa alam semesta, namamu akan ditulis terbalik? Sekarang, kau harus dipanggil apa? Lu Ming mencibir dan mengejek. Hahaha, lumayan. Jurus yang hebat. Tidak, aku tidak bisa memanggilmu jurus yang hebat sekarang. Aku seharusnya memanggilmu jurus yang hebat. Hahaha, nama ini benar-benar aneh. Namun, nama ini cukup cocok untukmu. Yue Wuya tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Kalian. Wajah seniman bela diri tertinggi itu memerah, dan dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Lu Ming menjadi debu. Baiklah, itu saja untuk kompetisi ini. Tepat pada saat ini, suara tenang Gunung Perahu Naga terdengar. Sebelumnya, Gunung Perahu Naga hanya menonton dengan dingin dari samping. Sekarang setelah semuanya berakhir, mereka akhirnya berdiri dan berbicara. Gunung Perahu Naga berbicara. Gerakan tertinggi dan Yue Wuya saling memandang dengan dingin, mendengus, dan mundur. Enyah. Lu Ming terkekeh dan menendang wajah putra suci tertinggi, membuatnya terpental. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di ring pertarungan. Baiklah, menurut aturan, Lu Ming adalah pemenang ronde ini. Gunung Perahu Naga diumumkan. Baiklah, di sisi ring pertarungan, beberapa orang bersorak keras. Mereka semua berasal dari faksi Lu Ming dan faksi Ouyang Qingxiang. Terutama Yue Linglong, Wu Zifeng, dan yang lainnya, mereka berteriak sangat keras dan sangat bersemangat. Orang-orang dari golongan putra orang suci tertinggi, golongan putra orang suci cahaya melayang, golongan putra orang suci Zixia, golongan putra orang suci Yankong, dan golongan putri orang suci Suetan semuanya tampak mengerikan. Ada yang memasang ekspresi muram, ada yang mendesah, dan ada pula yang sudah berpikir bagaimana mencari dukungan baru. Menurut peraturan sebelumnya, Lu Ming adalah orang yang membantu Ouyang Qingxiang dalam kontes tersebut. Oleh karena itu, karena Ouyang Qingxiang adalah pemenang kali ini, dengan ini aku umumkan bahwa Ouyang Qingxiang adalah Zonzi masa depan dan penerusku. Gunung Perahu Naga diumumkan sekali lagi. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi saat mata semua orang terfokus pada Ouyang Qingxiang. Selamat, Tuan Ouyang. Lu Ming berdiri di arena pertarungan dan menangkupkan tinjunya. Selamat, Tuan Ouyang. Kemudian, orang-orang dari faksi Ouyang Qingxiang dan faksi Lu Ming memberi selamat kepada Ouyang Qingxiang. Bab 2878, Tujuan Gunung Perahu Naga. Adapun golongan lain, mereka dengan terpaksa mengucapkan selamat kepada Ouyang Qingxiang. Setelah mengucapkan selamat, Gunung Perahu Naga mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan upacara penganugerahan untuk Ouyang Qingxiang, dan seluruh sekte merayakannya. Adapun Zizundong dan yang lainnya,
mereka telah pergi bersama putra orang suci tertinggi. Upacara perebutan gelar berlangsung selama 3 hari sebelum berakhir. Setelah kejadian ini, reputasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Bahkan telah melampaui Zonzi, Ouyang Qingxiang. Semua orang tahu bahwa Lu Ming sangat berbakat. Bahkan jika dia bukan seorang Zonzi, dia pasti akan menjadi penguasa sejati sekte Kongsuan di masa depan. Bahkan jika Ouyang Qingxiang benar-benar menjadi pemimpin sekte, pengaruhnya tidak akan lebih tinggi dari Lu Ming. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, sejumlah besar orang mulai bergabung dengan faksi Lu Ming. Meskipun Lu Ming tidak menjadi seorang Zonzi, kekuatan sektenya tumbuh semakin kuat. Tentu saja, ada juga banyak yang berpihak pada Ouyang Xiangxiang. Bagaimanapun, dia adalah seorang Zonzi yang akan memimpin sekte Kongsuan di masa depan. Hanya dalam waktu setengah tahun, sejumlah besar orang telah mencari perlindungan kepada Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Banyak dari orang-orang ini adalah milik putra suci dan perawan suci lainnya. Kekuatan keduanya telah meroket dan telah jauh melampaui putra suci tertinggi dan putra suci cahaya sementara. Begitu saja, beberapa tahun berlalu. Beberapa tahun ini, Lu Ming telah fokus pada kultivasi dan memoles fondasinya. Perlu disebutkan bahwa kemajuan Qiu Yue sangat cepat. Dia telah menembus 2 alam berturut-turut dan tidak jauh dari tahap ke-9 Dewa Sejati. Adapun Qiu, sejak melahap pecahan altar perunggu di alam dewa kuno, ia tertidur lelap dan tidak pernah bangun lagi. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika tiba-tiba ia membuka matanya. Segera setelah itu, rune muncul di tubuhnya. Rune-rune itu tersusun rapat dan merayap di sekujur tubuhnya seperti ular-ular kecil. Kutukan darah naga hitam, apakah gunung perahu naga memanggilku? Lu Ming mengerutkan kening. Kutukan darah naga hitam selalu menjadi masalah besar di hatinya. Iblis tulang senior, kamu masih belum memikirkan cara untuk mematahkan kutukan darah naga hitam. Lu Ming berkonsultasi dengan iblis tulang. Beberapa tahun yang lalu, Lu Ming pernah meminta nasihat dari iblis tulang tentang cara mematahkan kutukan darah naga hitam. Namun, iblis tulang tidak memberinya metode yang efektif. Sulit, kutukan darah naga hitam ini sangat misterius. Pemimpin sekte Kongsuan Anda jelas bukan orang biasa. Saya khawatir dia menyimpan rahasia besar. Sosok iblis tulang muncul pada gulungan itu. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Lu Ming bergumam. Sayang sekali aku tidak memiliki kultivasi sama sekali saat ini. Kalau tidak, aku pasti punya cara. Lagi pula, aku tidak tahu tujuan kutukan darah perahu naga terhadapmu. Kalau aku tahu tujuannya, aku juga bisa meresepkan obat yang tepat dan menemukan cara untuk mematahkannya. Kata Bon. Lu Ming mengangguk. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Setelah beberapa saat, kutukan darah naga hitam di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, seseorang datang ke halaman Lu Ming. Putra suci Lu Ming, apakah pemimpin sekte mengundangmu? Orang yang baru saja tiba adalah seorang tetua pelataran dalam, dan suaranya ditransmisikan ke halaman. Baiklah, Lu Ming berjalan keluar halaman, mengangguk, dan mengikuti lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, dia tiba di sebuah aula besar dan lelaki tua itu pun pergi. Di aula utama, Gunung Perahu Naga telah menunggu. Begitu Lu Ming tiba, perahu-perahu naga mengamatinya dengan saksama. Semakin mereka mengamatinya, semakin puas mereka. Gunung Perahu Naga, mengapa kamu meminta seseorang untuk mencariku? Lu Ming bertanya dengan wajah cemberut. Dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap Gunung Perahu Naga. Lu Ming, kecepatan peningkatanmu telah melampaui ekspektasiku. Bagus, sangat bagus. Gunung Perahu Naga mengangguk berulang kali. Kau tidak memintaku datang hanya untuk memujiku, kan? Lu Ming berkata dengan dingin. Tentu saja tidak. Yang ingin kukatakan adalah kecepatan kultivasimu masih terlalu lambat. Sekarang, kuberi kau waktu 10 tahun. Dalam 10 tahun, kau harus mencapai alam dewa surgawi. Kalau tidak, aku akan mengaktifkan kutukan darah naga hitam dan membunuhmu. Kau mengerti? Kata Gunung Perahu Naga tiba-tiba dengan ekspresi dingin. Mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh. Kecepatan kultivasinya sudah sangat mengejutkan, tetapi Master Perahu Naga masih menganggapnya lambat dan ingin dia menerobos ke tahap dewa surgawi dalam waktu 10 tahun. Ini hampir mustahil. Dari alam dewa sejati ke alam dewa surgawi, terdapat jurang pemisah yang sangat lebar. Banyak orang yang terhalang oleh jurang ini,
tidak dapat melewatinya seumur hidup mereka. Bahkan beberapa orang jenius pun membutuhkan waktu lama untuk bisa menembusnya, begitu pula dengan keberuntungan. Menerobos ke alam dewa surgawi dalam waktu 10 tahun adalah sesuatu yang hampir mustahil. Bagaimana mungkin bisa menembus level dewa surgawi dalam waktu 10 tahun? Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, ini satu-satunya pilihanmu. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan mati. Gunung Perahu Naga mencibir. Berderit. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat. Kalau bukan karena dia bukan tandingan Gunung Perahu Naga, dia pasti sudah membunuh mereka di tempat. Lu Ming, cari tahu alasan mengapa dia menaruh kutukan darah naga hitam padamu. Pada saat ini, suara iblis tulang terpancar ke dalam indera spiritual Lu Ming. Jantung Lu Ming berdebar kencang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menatap dingin ke arah perahu naga dan berkata, Gunung Perahu Naga, apa tujuanmu melemparkan kutukan darah naga hitam padaku? Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Gunung Perahu Naga melambaikan tangannya. Gunung Perahu Naga, kau tidak berani memberitahuku tujuanmu. Kurasa tujuanmu adalah untuk menyakitiku. Jika tebakanku benar, setelah aku menerobos ke tahap Dewa Surgawi, itu akan sangat berguna bagimu. Sedangkan aku, kemungkinan besar aku akan mati. Aku akan mati juga. Daripada menunggu untuk digunakan sampai mati olehmu, lebih baik aku dibunuh olehmu sekarang juga agar aku tidak memenuhi keinginanmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Kamu berani. Gunung Perahu Naga berteriak dengan dingin. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, aku akan mati saja. Lu Ming berteriak keras, dan aura kekerasan meledak dari tubuhnya. Dia tampak seperti akan bertarung sampai mati dengan perahu naga. Baiklah, aku akan memberitahumu. Gunung Perahu Naga mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Kekuatan dahsyat membubarkan aura Lu Ming saat dia berbicara dengan dingin. Aura Lu Ming turun. Lu Ming, kau benar. Setelah kau berhasil menembus level Dewa Surgawi, aku memang butuh bantuanmu. Tidak ada salahnya memberitahukanmu. Aku menaruh kutukan darah naga hitam padamu untuk memeliharanya. Semakin kuat kultivasimu, semakin kuat pula kutukan darah naga hitam itu. Saat kau menerobos ke alam Dewa Surgawi, kutukan darah naga hitam di tubuhmu akan sangat kuat. Aku bisa menggunakannya untuk menghancurkan formasi. Kata Gunung Perahu Naga. Formasi apa? Lu Ming terus bertanya. Gunung Perahu Naga mengerutkan kening, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, susunan naga yang bangkit. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kukatakan padamu. Teruslah bekerja keras. Ingat, kamu hanya punya waktu 10 tahun. Jika kamu tidak bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam 10 tahun, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Ia lalu berbalik dan pergi. Saat mereka melihat Lu Ming pergi, mata Gunung Perahu Naga bersinar dengan ganas. Nak, kau ingin tahu tujuanku dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Namun, apa gunanya mengetahui tujuanku? Hehehe, cepatlah dan buat terobosan. Saat kau mencapai alam Dewa Surgawi, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Bab 2879, Mencari Bahan. Suara tawa menyeramkan dari perahu naga bergema di aula besar. Lu Ming telah meninggalkan aula besar dan segera kembali ke kediamannya. Iblis tulang senior, apakah kamu tahu tentang formasi naga yang sedang bangkit? Lu Ming bertanya pada iblis tulang segera setelah dia kembali. Tentu saja aku tahu susunan naga yang sedang naik daun. Hahaha, jadi itu susunan naga yang sedang naik daun. Aku tahu apa yang akan dilakukan anak itu. Bon tertawa. Iblis tulang senior, apakah kamu tahu tujuan sebenarnya dari Gunung Perahu Naga? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia bertanya. Benar sekali. Kalau tidak salah, alasan Gunung Perahu Naga menaruh kutukan darah naga hitam di tubuhmu adalah untuk menggunakanmu guna memurnikan kutukan darah naga hitam dan kemudian menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam formasi naga yang sedang bangkit. Dan aku menduga bahwa pemimpin sektemu bukan lagi orang sungguhan. Kata Bon, itu bukan orang sungguhan. Lu Ming terkejut. Benar sekali. Jiwanya sendiri mungkin sudah hancur sejak lama. Sekarang, tubuhnya ditempati oleh orang lain. Kalau tidak salah, orang yang menempati tubuhnya adalah eksistensi yang terperangkap oleh susunan naga yang bangkit. Dia ingin memanfaatkanmu untuk melarikan diri dan mendapatkan kembali kebebasannya. Begitu dia berhasil,
kamu juga akan mati. Bond menganalisis situasi dengan jelas, seolah-olah dia telah melihat segalanya. Sebenarnya seperti ini, Lu Ming tercengang oleh analisis iblis tulang. Tanpa diduga, Gunung Perahu Naga yang asli telah lama mati. Gunung Perahu Naga yang sekarang hanyalah sebuah eksistensi yang tubuhnya telah ditempati oleh orang lain. Seperti yang diduga, dia tidak punya niat baik. Tatapan mata Lu Ming dingin. Tujuan Gunung Perahu Naga memang mengorbankannya untuk menyelamatkannya. Iblis tulang senior, apakah kamu punya tindakan pencegahan? Lu Ming bertanya. Karena aku tahu tujuannya, tentu saja aku punya rencana untuk menghadapinya. Kita masih punya waktu 10 tahun. Lu Ming, lakukan apa yang aku katakan. Pertama, kita perlu membeli beberapa bahan dan menyempurnakan cakram arai. Lalu, kita akan melawannya. Kata iblis tulang itu. Kemudian, serangkaian nama material muncul di benak Lu Ming. Bahan-bahan ini, Lu Ming tercengang. Dia belum pernah mendengar banyak materi yang disebutkan oleh iblis tulang itu. Nak, cepat ambil bahan-bahan ini. Kata Bond. Lu Ming mengangguk dan meninggalkan tempat itu. Dia juga meninggalkan Sekte Kongsuan dan menuju planet Seribu Roh. Bintang roh yang tak terhitung jumlahnya adalah tempat berkumpulnya seluruh kamar dagang Qintian Starfield. Semua jenis bahan aneh dapat dibeli di sini. Setelah tiba di planet Seribu Roh, Lu Ming akhirnya membeli sebagian besar bahan yang dibutuhkannya setelah banyak bertanya. Namun, masih ada 3 jenis bahan yang belum dibelinya. Ketiga bahan ini sangat langka dan berharga. Ketiga bahan tersebut adalah tulang naga surgawi bercakar 9, batu energi jahat, dan rumput kacau yang sunyi. Tulang dari naga surgawi bercakar 9. Di mana kita bisa menemukannya? Naga 9 senior telah lama meninggal. Lu Ming mengerutkan alisnya. Aku penasaran apakah kuali 9 naga surgawi itu berisi tulang-tulang naga surgawi bercakar 9. Lu Ming tiba-tiba teringat pada kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi telah ditempa oleh 9 naga dan naga leluhur dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya tinggal sedikit lagi untuk dipromosikan menjadi artefak surgawi, dan merupakan senjata ajaib Natal dari 9 naga. Harta Dharma Natal biasanya ditempa dari daging, darah, dan tulang seseorang untuk menampilkan kekuatannya yang terkuat. Kembali di alam surga, kuali 9 naga surgawi telah sangat membantu Lu Ming. Namun, sejak Lu Ming datang ke alam semesta purba, kekuatan tempurnya telah meroket. Kuali 9 naga surgawi tidak lagi berguna baginya. Namun, Lu Ming tidak pernah membuangnya. Sebaliknya, dia menyimpannya. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan kuali 9 naga surgawi terbang keluar dari cincin penyimpanan. Iblis tulang senior, lihatlah 9 kuali ini. Apakah di dalamnya terdapat tulang-tulang naga surgawi bercakar 9? Lu Ming berkonsultasi dengan iblis tulang. Setan tulang itu terbang keluar dari antara kedua alis Lu Ming dan berhenti di atas kuali 9 naga surgawi. Ia mempelajarinya dengan saksama. Benar sekali. 9 kuali berisi tulang-tulang naga sejati bercakar 9. Tulang-tulang naga surgawi bercakar 9 adalah fondasi dari 9 kuali. Bond mengangguk. Itu benar-benar. Lu Ming juga sangat terkejut. Sebelumnya dia hanya menebak, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan. Orang bisa membayangkan bahwa 9 naga telah membayar harga yang sangat mahal untuk memurnikan kuali besar ini, dan mereka benar-benar menggunakan baju besi tulang mereka sendiri untuk menempanya. Lu Ming sangat gembira. Dalam kasus ini, Lu Ming hanya memiliki 2 dari 3 bahan yang paling sulit ditemukan. Lu Ming datang ke suatu tempat yang khusus digunakan untuk mengumpulkan informasi. Setelah beberapa kali bertanya dan membayar mahal, Lu Ming akhirnya mengetahui keberadaan 2 materi terakhir. Batu misterius yang jahat itu ada di klan jahat di galaksi hampa yang sedang bergerak cepat. Aku akan pergi ke klan itu terlebih dahulu. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, Lu Ming mengambil susunan teleportasi dan bergegas menuju galaksi hampa yang bergerak cepat. Di permukaan, keluarga Luo dari galaksi virtual adalah keluarga kultivasi biasa. Namun, mereka sebenarnya adalah keluarga jahat. Teknik kultivasi mereka sangat jahat. Mereka menghususkan diri dalam menggali mata kultivator lain untuk mengolah teknik jahat mereka. Lu Ming juga telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan informasi ini dari organisasi yang sedang menyelidiki. Keluarga seperti itu tidak perlu ada lagi. Mata Lu Ming dingin. Setelah perjalanan panjang, Lu Ming tiba di kediaman keluarga Luo.
Ledakan. Luming muncul di langit di atas kediaman keluarga Luo, auranya yang luas meletus. Siapa yang berani muncul di langit di atas keluarga Luoku? Dengan teriakan keras, beberapa pria kuat terbang keluar. Beberapa pria kekar ini memiliki basis kultivasi dewa sejati puncak. Ketika mereka melihat bahwa Luming juga memiliki basis kultivasi dewa sejati puncak, mereka langsung menunjukkan ekspresi ganas. Nak, siapakah kamu? Katakanlah yang sebenarnya kepadaku, atau kamu tidak akan bisa pergi. Salah satu pria kekar berteriak. Dia menatap mata Luming dengan tatapan jahat dan serakah. Dia ingin menggali bola mata Luming untuk berkultivasi. Orang yang akan membunuhmu, Luming berkata dengan dingin. Kemudian, kekuatan surgawi yang dahsyat melonjak ke arah pihak lain. Kekuatan surgawi Luming sangat kuat. Bagi beberapa pria kekar, itu hanyalah situasi yang berbahaya. Kekuatan surgawi itu runtuh dan beberapa pria kekar menjerit kesakitan. Tubuh mereka hancur oleh kekuatan surgawi Luming dan akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Dia juga berada di puncak dewa sejati. Namun, para dewa sejati puncak lainnya bagaikan semut di depan Luming. Beraninya kau membunuh orang-orang keluarga Luoku. Hanya alam dewa sejati, kau mencari kematian. Bunuh dia. Pada saat ini, seluruh keluarga Luo gempar. Aura yang kuat melesat ke langit. Sosok-sosok kuat bergegas ke langit dan menuju Luming. Namun, ekspresi Luming tenang. Dia sudah lama menanyakannya. Di keluarga Luo, yang terkuat hanyalah dewa surgawi tingkat keempat. Hanya ada sekitar 30 orang kuat tingkat dewa surgawi secara total. Luming sama sekali tidak menganggapnya serius. Mengaum. Tubuh dewa kuno. Luming meraung. Dia menggunakan tubuh dewa kuno dan berubah menjadi dewa kuno raksasa, menyerang para ahli keluarga Luo. Saat tombak panjang diayunkan, sejumlah besar ahli keluarga Luo meledak dan mati di tempat. Bab 2880, Pegunungan yang Sunyi. Para ahli keluarga Luo benar-benar rentan terhadap Luming. Sesaat kemudian, Luming meninggalkan kediaman Luo dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kediaman Luo telah berubah menjadi lautan api dan telah diinjak-injak hingga rata. Semua ahli keluarga Luo telah dibunuh oleh Luming. Luming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada keluarga jahat ini. Di perbendaharaan inti keluarga Luo, Luming berhasil menemukan batu mata jahat. Batu mata jahat adalah harta klan keluarga Luo, dan mudah ditemukan. Dengan cara ini, hanya jenis rumput tandus terakhir yang tersisa. Rumput tandus itu ditemukan di pegunungan tandus tempat Sungai Bintang berada. Ini adalah pegunungan yang sangat istimewa. Pegunungan ini tidak terletak di planet tertentu. Sebaliknya, ini adalah seluruh pegunungan yang mengambang di alam semesta. Pegunungan itu sangat besar dan terdapat wilayah yang sangat mengerikan di atasnya. Tidak peduli makhluk apapun yang masuk, akan sulit bagi mereka untuk terbang dan akan mengalami tekanan yang besar. Namun, pegunungan terpencil itu kaya akan sumber daya dan memiliki banyak tumbuhan suci yang berharga. Rumput tandus itu adalah rumput dewa yang sangat langka dan berharga. Bahkan di pegunungan tandus, rumput itu sangat langka dan berharga. Itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, banyak pembudidaya datang ke sini untuk menjelajah dan mencari harta karun. Luming duduk di kapal perang langit berbintang dan terbang di langit berbintang yang luas. Sebuah pegunungan besar muncul di depannya. Dari kejauhan, tampak seperti seekor naga raksasa yang sedang berputar-putar di alam semesta. Alam semesta yang luas sungguh menakjubkan. Luming mendesah. Pada saat ini, Luming memperhatikan adanya aliran cahaya yang terbang menuju pegunungan terpencil dari arah lain seperti meteor. Tentu saja, ini bukan meteor, tetapi para ahli. Beberapa dari mereka duduk di kapal perang luar angkasa, sementara yang lainnya terbang. Untuk dapat menggunakan tubuhnya untuk bepergian melintasi alam semesta, seseorang harus setidaknya menjadi dewa surgawi. Asyik, tiba-tiba, sebuah sosok terbang cepat dari belakang kapal perang Luming. Sosok itu adalah seorang pria kekar. Dia sangat kuat dan berotot. Dia memiliki penampilan yang ganas. Pergilah, kau seperti semut. Jangan halangi jalan. Ketika lelaki kekar itu melewati Luming, dia memukulkan telapak tangannya ke kapal perang antar planet milik Luming. Berdebar, kapal perang langit berbintang itu terkena serangan, dan bergetar hebat sebelum terbang keluar. Hahaha, pria kekar itu tertawa, melirik Luming dengan jijik, lalu pergi.
Menurut pendapatnya, seseorang yang berada di kapal perang antar planet kemungkinan besar berada di bawah level Dewa Surgawi. Dia sama sekali tidak peduli. Orang ini, tatapan mata Luming berubah dingin saat dia melihat lelaki kekar itu pergi. Pada akhirnya, dia tidak bergerak. Ia terus mengendalikan Starship dan terbang menuju pegunungan terpencil. Mengapa ada begitu banyak orang? Luming mengamati sekelilingnya dan memperlihatkan ekspresi aneh. Di luar pegunungan terpencil yang luas itu, ada banyak ahli dari berbagai ras yang melayang di udara. Jumlahnya mengejutkan. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 10.000 orang. Dulu, meskipun ada orang yang datang ke pegunungan terpencil itu untuk mencari harta karun, namun jumlahnya tidak pernah sebanyak ini. Saat mereka mendekati pegunungan terpencil, Luming meninggalkan kapal perang langit berbintang dan melayang di langit berbintang. Senior, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak orang? Luming datang ke samping seorang tetua berambut putih dan bertanya sambil mengepal tangan. Yang lainnya tidak terlalu terkejut. Ahli alam dewa sejati tingkat 9 sudah dapat tinggal di alam semesta untuk jangka waktu tertentu. Namun, mereka tidak dapat melintasi alam semesta dan terbang dari satu planet ke planet lain. Kamu tidak tahu. Orang tua itu menatap Luming dengan heran. Aku tidak tahu. Luming menggelengkan kepalanya. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa jantung kehancuran telah muncul di pegunungan yang sunyi. Itulah sebabnya begitu banyak orang tertarik ke sini. Orang-orang ini semua ada di sini untuk menemukan jantung kehancuran. Orang tua itu tersenyum, tampak sangat familiar. Jantung kehancuran. Luming tampak bingung. Dia belum pernah mendengar tentang hati yang sunyi. Jantung kehancuran. Ternyata ada hati kehancuran di sini. Hahaha, surga ada di pihakku. Tidak, surga ada di pihakmu. Luming, kamu harus mendapatkan hati kehancuran. Hati kehancuran dapat sepenuhnya menggantikan rumput kehancuran, dan efeknya beberapa kali lebih baik. Cakram formasi yang disempurnakan darinya akan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, peluang keberhasilan kita akan lebih besar. Setelah mendengar tentang hati yang sunyi, tulang tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Itu sebenarnya beberapa kali lebih baik daripada rumput yang tandus. Mata Luming berkilat penuh harap. Kali ini, dia harus berhasil menghadapi Gunung Perahu Naga. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan inti kehancuran. Anak muda, ada banyak ahli di sini. Aku bisa melihat bahwa kamu baru berada di puncak alam dewa sejati. Bagaimana kalau kita membentuk tim dan pergi ke pegunungan terpencil untuk menjelajah? Orang tua itu menyarankan. Membentuk tim. Tatapan mata Luming berkedip. Benar sekali. Lihat, yang lain juga sedang membentuk tim. Aku khawatir akan sangat berbahaya jika memasuki pegunungan sendirian. Orang tua itu menunjuk ke depan. Luming melihat ke depan. Sudah banyak orang memasuki pegunungan terpencil itu. Mereka semua berkelompok 3 hingga 5 orang. Baiklah, Luming merenung sejenak lalu mengangguk. Kultivasi tetua ini hanya pada alam dewa surgawi tingkat ketiga. Luming tidak terlalu peduli padanya. Namun, pegunungan yang sunyi itu sangat luas. Jika dia mencari inti kehancuran sendirian, itu niscaya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Jika dia membentuk tim dengan yang lain, setidaknya peluang menemukan inti kehancuran akan lebih tinggi. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita cari beberapa orang lagi dan bentuk tim untuk masuk. Orang tua itu tersenyum lalu pergi menyapa yang lainnya. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu menemukan 6 orang lagi untuk membentuk sebuah tim. 6 orang itu semuanya berada pada tingkat kultivasi Dewa Surgawi. Luming adalah satu-satunya yang berada pada tingkat Dewa Sejati. San Kue, mengapa kamu mencari ahli alam dewa sejati untuk pergi bersama kita? Jika orang seperti itu masuk, bukankah dia akan menjadi beban bagi kita? Petik 2. Seorang wanita berusia 30-an menatap dingin ke arah Luming dan berkata dengan tidak senang. Wanita ini memiliki paras yang sangat menggoda dan bentuk tubuh yang mengagumkan. Namun, dia memiliki raut wajah yang angkuh dan memandang rendah Luming. Adik laki-laki ini adalah temanku. Tolong, berilah muka pada orang tua ini dan biarkan adik laki-laki ini ikut. Nama lelaki tua itu adalah San Kue, dan dia berkata sambil tersenyum. Karena dia temanmu, San Kue, aku bisa memberinya muka. Tapi aku harus mengatakan ini terlebih dahulu. Setelah memasuki pegunungan terpencil,
jika kita menghadapi bahaya, aku tidak akan peduli padanya. Kita tidak boleh terseret oleh sampah alam dewa sejati. Kata wanita penggoda itu. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak mau repot-repot berdebat dengan pihak lain. Wanita ini hanyalah seorang dewa surgawi tingkat pertama. Siapa yang tahu mentalitas macam apa yang dimilikinya, meremehkan ahli alam dewa sejati. Sisanya hanya melirik Lu Ming dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Bagi mereka, itu hanyalah dewa yang nyata dan mereka tidak perlu peduli padanya. Jika mereka dalam bahaya, mereka bisa meninggalkannya begitu saja. Bagus, bagus, bagus. San Kue tertawa sambil meminta maaf. Kelompok 8 kemudian terbang menuju pegunungan terpencil itu. Bab 2881 Niat Buruk. Ada domain yang sangat kuat di pegunungan terpencil itu. Semakin dekat ke depan, semakin kuat domainnya. Oleh karena itu, jika ia ingin memasuki pegunungan, ia harus masuk dari ujung belakang. Setelah memasuki pegunungan, pengaruh domain akan sangat berkurang. Dengan cara ini, ia bisa perlahan-lahan masuk lebih dalam ke pegunungan di sepanjang pegunungan. Oleh karena itu, semua orang memasuki pegunungan dari belakang. Kelompok Lu Ming yang berjumlah 8 orang terbang dari belakang. Begitu mereka memasuki pegunungan yang sunyi, Lu Ming merasakan sebuah wilayah yang kuat bekerja pada tubuhnya, hampir menyeretnya menuruni pegunungan. Mereka tergesa-gesa mengedarkan kekuatan suci mereka untuk melawan domain dunia luar dan perlahan-lahan turun ke tanah. Mengaum. Mereka baru saja mendarat ketika terdengar suara gemuruh. Itu adalah seekor binatang buas. Di pegunungan yang sunyi itu, ada juga banyak binatang buas. Beberapa binatang buas sangat kuat, tetapi binatang buas ini hanya memiliki kekuatan dewa sejati tingkat ke-9. Alam dewa sejati, mencoba melakukan serangan diam-diam. Kau mencari kematian. Wanita menggoda itu berteriak dingin. Cahaya pedang menyala dan memotong binatang buas itu menjadi 2. Kemudian, dia melirik Lu Ming dengan dingin seolah berkata bahwa tidak ada gunanya melihatnya. Ahli tingkat dewa sejati sangat rentan. Lu Ming tidak peduli dengan wanita ini. Dalam hati Lu Ming, wanita ini adalah orang bodoh. Karena diabaikan oleh Lu Ming, kilatan dingin melintas di mata wanita yang menggoda itu. Seorang dewa sejati berani mengabaikannya. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Ikuti aku, San Kue berkata, lalu berjalan ke satu arah. Kelompok itu mengikuti San Kue. Sepanjang jalan, mereka diserang oleh binatang buas dari waktu ke waktu. Namun, tingkat binatang buas di sini tidak terlalu tinggi. Sebagian besar dari mereka berada di bawah alam dewa surgawi. Tidak banyak dari mereka yang telah mencapai alam dewa surgawi. Mereka bukan ancaman bagi Lu Ming dan kelompoknya dan mudah dibunuh. Setengah hari kemudian, mereka sudah berada jutaan mil di kedalaman pegunungan. Pada titik ini, wilayah pegunungan terpencil itu sudah sangat mencengangkan. Tekanannya semakin besar dan besar. Pada titik ini, apalagi terbang, bahkan mengedarkan kekuatan suci pun agak sulit. Pada saat ini, mereka sampai di sebuah lembah yang luas. Pada titik ini, San Kue tiba-tiba berhenti. San Kue, mengapa kau tidak bergerak? Apakah kau tahu di mana letak jantung kehancuran? Salah satu pria kekar itu bertanya. Hehehe. San Kue tertawa aneh beberapa kali dan mengalihkan pandangannya ke arah Lu Ming dan 7 orang lainnya. Aku tidak tahu di mana letak hati yang sunyi itu, tetapi aku tahu bahwa kalian akan segera mati, hehe. Di antara ke-7 orang itu, kecuali Lu Ming, ekspresi semua orang berubah. San Kue, apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Wanita penggoda itu melotot ke arah San Kue. Apa yang kau lakukan? Caranya sangat mudah, serahkan semua hartamu dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, aku hanya bisa menjadikanmu makanan binatang buas. San Kue mencibir. San Kue, kau membawa kami ke sini dengan niat jahat. Namun, agak konyol juga kau pikir kau bisa membunuh kami. Salah satu pria kekar itu tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia berbicara dengan dingin dan memancarkan aura yang kuat. Dewa Langit tingkat ke-4. Lelaki kekar ini berada di alam Dewa Langit tingkat 4, bahkan lebih tinggi dari alam Dewa Langit tingkat 3 milik San Kue. Aura kuat pria kekar itu menekan San Kue, tetapi ekspresi San Kue tidak berubah sama sekali. Malah, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Kalian semua, keluar. San Kue memanggil. Dengungs. Dengungs. Dan EBSCP, Wus.
Saat suara San Kue terdengar, beberapa sosok tiba-tiba bergegas keluar dari lembah. Total ada 11 sosok. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti aliran cahaya. Dalam beberapa kilatan, mereka telah mengepung Luming dan yang lainnya. San Kue, kau menyiapkan penyergapan di sini, kau menipu kami. Brengsek, wanita penggoda, pria kekar, dan yang lainnya semua berteriak dengan ekspresi gila. Pada saat ini, betapapun bodohnya mereka juga mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika San Kue meminta mereka untuk membentuk tim, itu adalah jebakan. Dia sudah berencana untuk membiarkan yang lain bersembunyi di sini untuk membunuh dan mencuri. Mereka telah ditipu. Itu dia. Ekspresi Luming sangat tenang. Namun, saat dia melihat salah satu pria kekar, niat membunuh terpancar di matanya. Pria kekar itu adalah orang yang menyerang kapal perang Luming dari kapal perang langit berbintang. Saat itu, Luming tidak terlalu memedulikannya. Ia tidak menyangka akan bertemu pria kekar ini lagi. Terlebih lagi, ia merampoknya dengan San Kue dan yang lainnya. Ia harus mengakui bahwa musuh memang harus bertemu di jalan yang sempit. Serahkan semua harta kalian sehingga kami tidak perlu melakukannya sendiri. San Kue mencibir. Namun, tidak ada seorang pun yang bergerak. Siapa yang akan menyerahkan harta mereka dengan mudah? Kenapa kau bicara omong kosong dengan mereka? Bunuh saja mereka secara langsung untuk menghindari masalah lebih lanjut. Pria kekar yang menyerang Luming sebelumnya berteriak dingin, memancarkan aura yang kuat. Pria kekar ini juga memiliki kultivasi dewa surgawi tingkat keempat. Kenyataannya, terdapat total 6 eksistensi dewa langit tingkat keempat dalam kelompok ini. Di sisi lain, Luming dan yang lainnya hanya memiliki dewa surgawi tingkat keempat. Perbedaannya terlalu besar. Kau ingin aku menyerahkan harta karun itu? Bermimpilah. Di pihak Luming, dewa langit tingkat keempat meraung keras dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, menyerbu ke samping. Ledakan. Dia meninju, dan auranya meledak, menghantam ke depan. Dia ingin membunuh Path of Blood dan melarikan diri. Kamu mencari kematian. Beberapa ahli dari sisi lain berteriak dingin dan menyerang pria kekar itu pada saat yang sama. Beberapa orang ini semuanya adalah dewa surgawi tingkat 4. Mereka bergabung untuk menyerang pria kekar itu, memperlihatkan jurus mematikan yang mengerikan. Tidak mungkin melawan 3 orang sendirian. 2 serangan mereka mengenai tubuh lelaki kekar itu. Lelaki kekar itu menjerit mengerikan dan terpental. Ia memuntahkan seteguk darah dan sudah setengah mati. Wajah wanita penggoda itu dan yang lainnya seputih salju, tanpa jejak darah. Yang terkuat di antara mereka hampir terbunuh dalam satu gerakan. Harapan mereka pun semakin menipis sekarang. Banyak orang menunjukkan ekspresi putus asa. Saudaraku San Kue, saudara-saudaraku, asalkan kalian tidak membunuhku, aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan. Wanita menggoda itu memiliki senyum menawan di wajahnya. Dia menggoyangkan pinggang rampingnya dan menatap San Kue dan yang lainnya dengan matanya yang menawan. Wanita jalang, enyahlah. Jurusmu ini tidak efektif melawan kami. Serang dan bunuh mereka. San Kue berteriak dingin. Dalam pekerjaan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun hidup, tidak peduli seberapa genitnya wanita yang menggoda itu. Ledakan, ledakan. San Kue dan yang lainnya segera menyerang. Nak, akulah orang pertama yang mengantarmu pulang. Mata San Kue bersinar dingin saat dia menatap Luming. Dia adalah orang pertama yang menyerang Luming. Cakar merah darahnya diarahkan ke jantung Luming. Namun, setelah cahaya dingin menyala, tubuh San Kue membeku. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Jantungnya telah tertusuk tombak. Tombak panjang ini secara alami ditusukkan oleh Luming. Bab 2882, Jalur Energi Asal. Kamu. San Kue menatap Luming dengan tidak percaya. Kemudian, dia tampak sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming, yang baru berada di tahap ke-9 alam dewa sejati, akan menyerang dengan begitu cepat. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Luming menyerang, dan tombak panjang di tangan Luming telah menusuk jantungnya. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang kesayangan surga yang mengerikan, kesayangan surga yang kekuatan tempurnya tidak dapat diukur dengan kultivasi. Simpan, sisihkan, hidupku. Darah terus mengalir keluar dari mulut San Kue saat ia mencoba memohon belas kasihan Luming. Ayo pergi, Luming berkata dengan dingin. Dengan sekali goncangan tombak panjang,
tubuh San Kue tercabik-cabik dan dia tewas di tempat. Bocah, kau cari kematian. Pria kekar yang sebelumnya menyerang kapal perang antar planet Luming meraung dan menyerang ke arah Luming. Aura Dewa Langit tingkat keempatnya menghancurkan Luming dengan keras, ingin membunuhnya. Fenomena naga surgawi. Suara berat terdengar dari mulut Luming. Kemudian, dua naga dewa bercakar 9 muncul di langit. Naga dewa bercakar 9 itu merayap dan menerkam ke arah pihak lain. Dua naga dewa bercakar 9 itu memiliki total 18 cakar. Mereka mencabik udara dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Telapak tangannya berubah hitam pekat saat ia terus menebas untuk menghantam cakar naga dewa bercakar 9 itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Benturan-benturan yang mengerikan terus terjadi. Dalam sekejap, mereka telah bertukar puluhan pukulan. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis saat dia mundur. Darah menyembur dari mulutnya karena dia terluka parah. Dengan kultivasi Luming saat ini, bahkan jika dia tidak berubah menjadi tubuh dewa kuno, kekuatan formula pertempuran akan sangat mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pihak lain. Mengaum, mengaum. Kedua naga dewa bercakar 9 itu meraung dan terus menerkam satu sama lain. Cakar naga mereka saling mencabik dan mencabik satu sama lain. Bagaimana itu mungkin? Luming telah membunuh dua ahli berturut-turut. Yang lainnya akhirnya terkejut. Mereka berseru satu demi satu, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Awalnya, mereka mengira Luming hanya berada di level dewa sejati dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, kekuatan tempur Luming yang luar biasa membuat mereka sangat ketakutan. Bagus, bagus. Wanita penggoda itu dan yang lainnya juga awalnya kehilangan kata-kata, tetapi mereka segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Luming benar-benar memiliki kemampuan tempur yang kuat. Mereka diselamatkan. Membunuh. Luming mengubah arahnya dan berteriak. Naga surgawi bercakar 9 lainnya muncul di langit. Sebanyak 3 naga surgawi bercakar 9 menerkam yang lainnya. Pada saat yang sama, Luming mengayunkan tombak panjangnya dan melancarkan 3 serangan apokaliptik ke orang lain. Aduh! Cahaya tombak berbentuk bulan sabit itu jatuh dan seorang ahli dewa surgawi tingkat 4 terbelah menjadi 2. Kemudian, 3 naga surgawi bercakar 9 bergabung dan membunuh dewa surgawi tingkat 4 lainnya. Itu adalah penindasan yang total. Pergi, cepat pergi. Yang lainnya terkejut dan mundur ke segala arah. Luming bergegas maju dan membunuh 2 orang lagi. Dia tidak terus mengejar mereka. Tak lama kemudian, orang-orang itu menghilang di balik pegunungan yang luas. Wanita penggoda itu dan yang lainnya menatap Luming dengan mata penuh keterkejutan dan kengerian. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius yang tak tertandingi. Luming, terima kasih atas bantuanmu tadi. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Beberapa dari mereka mengucapkan terima kasih kepada Luming. Luming, kamu benar-benar hebat. Aku salah tentangmu. Aku minta maaf padamu. Wanita menggoda itu mengalihkan pandangannya dan tersenyum manis. Dia memutar pinggang rampingnya dan berjalan ke arah Luming. Dia bahkan melemparkan tatapan genit kepadanya, seolah-olah dia mencoba merayunya. Luming melirik ke arah pihak lain dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Wanita ini memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Sebelumnya, ketika dia melihat bahwa kultivasi Luming hanya pada tingkat dewa sejati, dia mengejek dan mengejeknya. Sekarang setelah Luming menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, dia segera mendatangi Luming. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tidak tahu malu. Saudara Luming, kamu mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Wanita penggoda itu segera mengikuti Luming. Enyah. Luming berbalik dan berteriak dingin. Matanya tajam dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Wajah wanita penggoda itu berubah pucat dan dia menghentikan langkahnya, tidak berani mendekat. Sosok Luming berkelebat dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, meninggalkan tempat itu. Luming ini pasti berasal dari 13 klan surga Qin. Dia bahkan mungkin seorang jenius tak tertandingi dari 3 penguasa. Kita telah salah. Benar sekali. Orang-orang sepertimu memiliki standar yang sangat tinggi. Kamu gila jika berpikir bahwa kamu bisa merayu orang lain dengan orang sepertimu. Yang lainnya menatap wanita penggoda itu dengan tatapan mengejek, membuat wanita penggoda itu begitu malu hingga ingin berdarah. Setelah Luming berangkat sendirian,
dia langsung menuju ke kedalaman pegunungan terpencil. Sepanjang perjalanan, ada lebih banyak ketakutan daripada bahaya. Tidak lama kemudian, Lu Ming sudah setengah jalan memasuki pegunungan yang sunyi. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan bahwa ada orang-orang yang terus-menerus bergegas ke satu arah. Tatapan mata Lu Ming berkedip dan dia mengikuti ke arah itu. Setelah terbang beberapa saat, sebuah danau muncul di depan mereka. Banyak orang berkumpul di sekitar danau. Semua orang menatap danau. Mungkinkah inti kehancuran ada di sini? Lu Ming merenung. Hualala, air di danau itu bergolak dan ombaknya membubung ke langit, menciptakan ribuan ombak. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba meletus dari dasar danau, meledakkan air di seluruh danau ke langit. Air danau memercik kemana-mana, memperlihatkan gua gelap di bawahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tentakel tiba-tiba menjulur dari dasar gua. Namun, tentakel-tentakel ini bukanlah tentakel makhluk hidup. Tentakel-tentakel itu terbuat dari energi. Setelah dilambaikan, tentakel-tentakel itu seperti jalan setapak yang membelah langit. Jumlah ikannya 81 ekor. Ini adalah jalur ki vital, dan jantung kehancuran ada di dalam. Hanya dengan melangkah di jalur ki vital seseorang dapat memasuki gua dan memperoleh jantung kehancuran. Seseorang berteriak, hati kehancuran adalah milikku. Ayo pergi. Seketika beberapa orang bergegas menuju jalur energi asal dan mendarat dengan mantap di sana. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh menginjaknya? Tanyanya. Aku juga tidak bisa. Sekarang aku mengerti. Jalan Yuan Qi hanya dapat dilalui oleh satu orang. Begitu satu orang menginjaknya, orang lain tidak dapat naik. Seseorang mengetahui tipuannya. Begitu satu orang di depan mereka melangkah ke jalur Qi vital, jika yang lain ingin meneruskan, mereka akan dihalangi oleh kekuatan dahsyat dan terhenti di luar jalur. Satu jalur ki vital hanya dapat menampung satu orang. Totalnya ada 81 jalan, dan hanya 81 orang yang bisa memasuki gua tersebut. Namun, ada ribuan orang di sini. Dari ribuan orang, hanya 81 orang yang bisa masuk. Setelah memikirkan hal ini, mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan mereka segera bergerak. Jalan ini milikku, pergilah. Seseorang meledak dan melancarkan serangan dahsyat terhadap orang yang menginjak jalan. Meskipun mereka tidak bisa masuk, tidak ada halangan untuk menyerang dari luar. Ah! Arg! Terdengar suara jeritan yang mengerikan. Salah satu jalur ki vital, seseorang dengan kultivasi yang tidak memadai, terbunuh secara langsung, dan darah segar berceceran di jalur ki vital.